Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa lagi bersama dengan saya. Hari ini seluruh umat Kristiani sedang bersukacita merayakan satu hari raya besar yang disebut sebagai Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga, banyak gereja yang kurang merayakannya sesemarak perayaan Natal ataupun Paskah. Kadang-kadang dianggap hal yang biasa saja. Tetapi puji Tuhan bahwa di Indonesia perayaan kenaikan Yesus menjadi hari raya atau menjadi hari libur nasional. Artinya bahwa ada kesempatan beribadah bagi orang-orang yang percaya, sekalipun pada masa saat ini COVID, tetapi masih bisa beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ada yang menganggap itu hanya sebagai mitos saja, ada yang menganggap itu hanya rekayasa, atau hanya ilusi, atau mungkin dianggap sebagai mimpi, tidak masuk akal, dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa saya, pasti juga rekan-rekan sekalian yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, akan mengakui bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah satu fakta sejarah, satu peristiwa yang real, yang nyata terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya pada momen yang berbahagia ini saya juga mengambil kesempatan untuk sedikit share kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf, saya berada di mobil, di parkiran karena kondisi di rumah yang hiruk-pikuk, yang penuh dengan kebisingan. Sudah rumah kecil, banyak orang, sehingga tidak leluasa saya memilih untuk mengambil rekaman sejenak di mobil. Bukan untuk gaya-gayaan mohon maaf sekali lagi. Tapi ini benar-benar karena situasi dan kondisi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, maka jelas di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11 dikatakan begini: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, berdasarkan ayat ini, maka saya dengan yakin, dengan tegas menyatakan bahwa peristiwa Yesus naik ke surga adalah sebuah kebenaran, satu fakta sejarah. Kenapa? Karena saya percaya Alkitab adalah kebenaran. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah sendiri, diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga saya tidak akan pernah meragukan kebenarannya. Itu hal yang sangat mendasar. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga? Pertama, kenaikan Yesus menegaskan fakta kebangkitannya, bahwa kebangkitannya itu adalah juga fakta sejarah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca Kisah 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa maksudnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Bahwa kebangkitan Yesus kemudian menampakkan diri 40 hari, lalu kemudian dia naik ke surga, itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya begini, tidak ada kenaikan Yesus ke surga kalau tidak ada kebangkitan. Karena memang itu kebenarannya. Alkitab mencatat, baik itu nubuatan perjanjian lama maupun dari Yesus Kristus sendiri memberitahukan bahwa dia akan naik ke surga, tapi setelah dia mengalami kematian dan kebangkitan. Jadi sesudah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri
40 hari berulang-ulang kepada murid-murid, bahkan kepada banyak orang, itu membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit, bahwa dia benar-benar hidup, bahwa fakta kebangkitannya itu tidak terbantahkan, sah secara hukum, karena sudah disaksikan oleh lebih dari 2 orang. Bahkan kalau dalam Korintus dikatakan disaksikan lebih dari 500 orang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kebangkitannya adalah sebuah fakta, demikian juga kenaikan Yesus ke surga adalah juga merupakan fakta sejarah, sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 yang tadi sudah dibacakan. Yang kedua, kenaikan Yesus menegaskan tentang kerajaan Allah yang bersifat rohani tetapi juga bersifat kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi, bahkan juga termasuk murid-murid Yesus, mereka mengharapkan bahwa Mesias yang datang itu akan membangun kerajaan yang kokoh, tapi kerajaan yang fisik, yang akan dibangun entahkah di Yerusalem menurut pemahaman mereka, dan mereka sendiri akan terlibat di dalam kepemimpinan di dalam kerajaan itu. Itu yang ada dalam pikiran murid-murid. Sehingga kita lihat di dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-6, ini menjelang peristiwa Yesus naik ke surga, mereka masih bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, Yesus tidak menjawab pertanyaan ini dengan jawaban mau atau tidak. Tetapi Yesus berkata seperti ini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, ayat 8 ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sudah pernah menegaskan bahwa dia datang dari surga, bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia ini, tapi kerajaannya adalah kerajaan yang berasal dari Allah, dari atas, dan itu sifatnya rohani dan kekal. Lalu bagaimana mewujudkan kerajaan Allah yang rohani itu di muka bumi? Adalah dengan cara memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya Yesus memberikan penegasan di dalam ayat 8. Ayat ini sering disebut sebagai amanat agung versi Kisah Para Rasul. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu kemudian setelah itu apa? Sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam Matius 28 ayat 19-20, bahwa mereka harus memberitakan Injil dalam rangka menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi saksi artinya mereka harus siap untuk menjadi martir, harus siap menjadi syahid, harus siap menderita demi kerajaan Allah. Sebab hanya dengan memberitakan Injil kerajaan Allah, orang-orang akan memahami seperti apa prinsip kerajaan Allah yang rohani itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang kedua yang dapat kita pelajari, bahwa kenaikan Yesus menegaskan tentang kerajaan Allah itu adalah yang bersifat rohani dan juga kekal. Ketiga, kenaikannya menegaskan identitas Yesus yang adalah Tuhan yang berotoritas. Sekali lagi bahwa kenaikan Yesus ke surga menegaskan tentang identitasnya yang sesungguhnya, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah berasal dari surga, dan sekarang dia kembali ke surga, kepada kemuliaan, kepada tahtanya yang memang sudah ada sejak kekekalan. Dan dari sana, dari surga, ia akan memerintah dengan penuh otoritas, dengan penuh kuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun dia sudah naik ke surga, kembali ke surga yang mulia, tapi dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Perhatikan dalam ayat 11 dikatakan bagian terakhir bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini adalah sebuah pengharapan eskatologis, pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali, second coming. Kapan kedatangannya memang
tidak diberitahu tanggalnya, tahunnya, tetapi dia pasti akan datang. Salah satu ayat penting yang selalu saya ingat adalah Matius 24 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu akan tiba jika Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan sampai ke semua suku-suku bangsa. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus ini menjadi sangat penting bagi gereja, bagi kita, karena di sana ada amanat, di sana ada satu perintah bahwa ketika Yesus sudah naik ke surga, ini kesempatan bagi murid-murid, kesempatan bagi orang percaya, kesempatan bagi gereja untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang begitu ajaib, pekerjaan yang besar, dan jangkauannya tidak terbatas. Disebutkan Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini adalah mega proyek ilahi yang memang dipercayakan kepada gereja, kepada orang percaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita meresponi tugas itu, mandat itu dengan sukacita, ataukah kita menjadi murung? Apakah kita meresponi itu dengan sebuah ketaatan, atau kita menolak taat, atau kita tidak peduli dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sudah naik ke surga. Ya, tapi sekalipun dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita, anak-anaknya, tidak meninggalkan kita, umatnya, sebab dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan menyertai kita di dalam menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Dia naik ke surga, bahwa memang dia memiliki kerajaan di sana. Dia kembali kepada kemuliaannya, dia kembali kepada tahtanya. Tetapi dari sana dia tetap memerintah gereja, dia menjadi kepala gereja, dia menjadi imam besar agung kita, yang tetap memberikan perhatian, yang tetap memberikan pertolongan kepada gerejanya. Bahkan ada misi khusus yang Yesus kerjakan. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3, dia kembali ke surga adalah untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, supaya di mana dia berada, pada akhirnya kita pun akan berada bersama dengan dia. Sebab di dalam Yesus Kristus, dia sudah menjanjikan adanya kepastian kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, inilah yang merupakan beban yang dipercayakan kepada gereja, kepada setiap kita, adalah supaya gereja itu bersungguh-sungguh di dalam menjalankan tugasnya sebagai saksi. Saksi kebenaran, saksi tentang Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit, bahkan yang sudah naik ke surga. Supaya melalui kesaksian atau pemberitaan kita, ada orang-orang lain juga yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa Yesus sudah naik ke surga, ya, tapi dia akan datang kembali untuk apa? Menggenapi janjinya, bahwa ketika dia datang, dia akan datang dengan penuh kemuliaan. Dia datang sebagai raja, sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi seisi dunia. Tetapi kita bersyukur, kita percaya bahwa kita yang sudah di dalam dia, kita sudah mendapatkan sebuah jaminan keamanan, jaminan keselamatan, dan akhirnya kita orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh menjalankan kehendaknya, kita pun suatu saat kelak bertemu muka dengan muka bersama dengan Kristus dalam kemuliaan, dan kita akan bersama-sama memerintah bersama dengan dia di dalam kerajaan yang kekal. Wah, terpujilah Tuhan. Jadi sekali lagi kita bersyukur hari ini ada kesempatan untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan biarlah melalui peristiwa ini kita diingatkan kembali akan satu tugas yang mulia, bahwa kita semua diberikan amanat untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan firman, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada suku-suku bangsa, kepada banyak orang. Mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem, mulai dari
keluarga terdekat kita, bahkan kepada siapa saja kita bisa memberitakan Injil. Karena Injil adalah kebutuhan utama manusia yang berdosa. Saudara-saudara, demikian yang bisa saya share, yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat dan kita semua semakin memahami tentang peran kita di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.